Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, para ketua RT, tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Pondok Surya Indah yang saya hormati, jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik kita, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, istimewanya lagi alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran tamu Bapak Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya selaku Ketua DKM mewakili seluruh pengurus menyampaikan terima kasih kepada Pak Wagub yang malam hari ini sudi kiranya untuk silaturahim bersama jamaah Masjid An-Nur di lingkungan Pondok Surya Indah. Alhamdulillah, mungkin Pak Wagub juga sudah sering ke sini dulu, Pak Wagub ya. Sering ke sini, alhamdulillah malam hari ini bisa membersamai kita di tengah seluruh agenda yang saya kira cukup padat agenda beliau. Insya Allah nanti akan memberikan tausiah siraman rohani kepada kita semuanya. Saya juga atas nama pengurus menyampaikan mohon maaf barangkali dalam hal penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah di lain waktu barangkali ada waktu lagi untuk hadir ke sini nanti Pak Wagub di acara yang lain, insya Allah akan kita sempurnakan. Dan untuk supaya lebih hikmat, ini ibu-ibu biar bisa kelihatan Pak, mungkin bisa digeser hijabnya, digeser ke kanan. Nah, cukup. Nah, sudah kelihatan semua. Alhamdulillah, kepada Ustadz Hadi Mulyadi waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Beda harganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini malam ketiga Ramadan kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala
Pertama diberikan nikmat Islam, karena Bapak Ibu sekalian, dari 7 miliar penduduk dunia sekarang, yang Muslim itu baru 24%. Dan kita alhamdulillah satu dari sekian 24% manusia Muslim yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah karena dari lahir atau di perjalanan menjadi Muslim. Yang kedua sekalian, banyak Muslim tetapi mereka tidak masuk kategori mukmin. Mereka Islam tetapi tidak puasa, tidak sholat ke masjid karena tidak ada iman di dadanya. Untuk itu sekalian kita bersyukur kita juga menjadi Muslim, tapi kita juga menjadi orang yang beriman, walaupun tentu keimanan kita sangat tipis dibandingkan keimanan Rasulullah, para sahabat dan para ulama. Yang ketiga, ibu sekalian, kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Pak Imam tadi kalau sakit gigi tidak sampai di sini. Jangankan 3 giginya sakit, 1 aja tidak sampai. Alhamdulillah secara sehat boleh datang ke sini. Saya tadi muntah-muntah 3 kali muntah, tapi alhamdulillah sempat datang ke sini. Karena sehat. Jadi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Yang keempat, apa lagi? Nikmat waktu luang. Ada yang sehat, tapi lagi banyak urusan di luar. Ada yang ngojek, jualan, segala macam. Tidak sempat datang ke sini. Yang kelima, nikmat bulan Ramadan. Bayangkan Bapak sekalian, baru kita duduk 5 menit, pada hakikatnya kita telah mendapatkan 5 nikmat sekaligus yang secara tidak sengaja dan tidak kita sadari. 5 nikmat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan Bapak sekalian, coba Bapak bayangkan, andaikan, mohon maaf, andaikan salah satu dari keluarga Bapak saja murtad, betapa sedihnya kita. Karena Islam itu nikmat yang besar. Andaikan salah satu keluarga kita saja tidak bisa melaksanakan saum Ramadan, betapa sedihnya kita. Atau ada di antara saudara kita Islam mukmin tetapi sedang sakit corona, betapa sedihnya kita. Atau ada saudara kita sesungguhnya Islam mukmin sehat, tapi karena kesibukan dia tidak bisa, karena harus mencari rezeki dia tidak bisa hadir bersama kita. Bahkan ada saudara kita belum masuk Ramadan telah meninggal dunia, tidak mendapatkan nikmat Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Padahal hari ini secara tidak sadar sesungguhnya kita telah mendapatkan 5 nikmat sekaligus. Itu yang perlu saya ingatkan kepada diri saya, pada keluarga saya. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak khutbah Jumat. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin pada tangga pertama. Naik tangga kedua Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga ketiga lagi Rasulullah mengucapkan amin. 3 kali Rasulullah mengucapkan amin menjelang khutbah Jumat. Para sahabat selesai khutbah Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali menjelang khutbah Jumat? Sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan dan bukan sunnah yang engkau ajarkan. Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepadaku. Berarti ada amanat penting. Jibril datang kepadaku dan berwasiat kepadaku, kata Rasulullah. Pada tangga pertama Jibril mengatakan, celaka dan merugi orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi tidak menghantarkan dia masuk surga. Amin, kata Rasulullah. Jibril mengingatkan kepada Rasulullah pentingnya birrul walidain, pentingnya berbakti kepada orang tua. Makanya Bapak sekalian, dalam kesempatan singkat ini saya menghimbau kepada Bapak sekalian yang punya anak-anak, berikan contoh kepada anak kita bagaimana birrul walidain. Ajarkan anak-anak kita bagaimana birrul walidain. Bimbing mereka supaya menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Bapak bisa catat perjalanan sejarah seluruh orang sukses. Sebagian besar kesuksesan mereka itu ada berkat baktinya kepada kedua orang tua. Bapak-bapak di depan ini, saya anggap sebagai orang yang sukses. Anak-anak sekalian tanya kepada mereka. Mereka sukses karena bakti kepada orang tua. Dan berapa banyak orang yang gagal dalam hidupnya, sebagian besar karena durhaka kepada orang tua. Makanya Bapak sekalian yang ingin sukses hidupnya, fit dunia wal akhirah, pastikan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Dan ini tidak main-main Bapak sekalian. Sampai-sampai Jibril datang memberikan wasiat kepada Rasulullah di saat yang sesungguhnya tidak boleh diganggu. Rasulullah mau khutbah Jumat, Jibril datang. Mestinya Jibril kan bisa saja datang di waktu yang lain. Tapi di saat khutbah Jumat masih di tangga pertama Jibril berwasiat. Sehingga Rasulullah harus mengaminkan Jibril apa yang diucapkan atau yang diwasiatkan oleh malaikat Jibril.
Apa wasiat pertama tadi? Celaka dan merugi orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya tetapi tidak menghantarkan dia masuk surga. Amin kata Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang jadi guru, guru agama, guru apa saja, ajarkan murid-murid kita agar mereka mengutamakan orang tuanya. Sekarang hari ketiga Ramadan, yang masih punya orang tua berkesempatan untuk meminta maaf kepada orang tua, minta ampun kepada mereka, beri hadiah sebaik-baik kepada mereka agar mereka senang kepada kita. Kalau orang tua itu senang kepada kita, maka doanya selalu doa yang terbaik untuk anak-anaknya. Rasulullah mengatakan doa orang tua kepada anaknya itu ibarat doa Nabi dan Rasul kepada umatnya. Jadi kalau kita orang tua mendoakan anak kita itu luar biasa. Saya kalau mau ceritakan tentang ini banyak kisahnya. Kisah yang sederhana ya karena baru saja alami. Anak saya baru menikah tanggal 2 April lalu. Setahun yang lalu umroh terakhir sebelum ditutup bulan Februari, saya berdoa di depan Ka'bah agar mendapatkan mantu karena anak perempuan saya satu-satunya. Agar mendapat menantu yang baik, yang soleh, yang bertanggung jawab. Kemudian terpikir dalam hati saya itu yang S2 bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Bukan soal S2 bahasa Arab, tapi yang saya mau orang yang berilmu intinya. Ternyata Bapak sekalian saya dapat menantu, tidak pernah anak saya ketemu, tidak pacaran, tidak ketemu, melamar baru ketemu, persis seperti doa di depan Ka'bah. Dapat menantu karena dia pernah digontor 3 tahun, pernah di Kediri 1 tahun, S2-nya dibiayai Menpora, persis seperti doa saya di depan Ka'bah. Itu baru satu contoh doa. Banyak doa lain yang saya ceritakan. Saya ingin cerita, saya bukan orang soleh, saya bukan orang baik, tapi Allah mendengar doa-doa kita. Dan doa itu berlaku buat kita semua. Apalagi berdoa di tempat dan waktu yang mustajab. Nah ini tadi kaitannya dengan orang tua. Yang kedua sampai jam berapa ini? Katanya kultum, kuliah 7 malam. Salah sendiri ngundang saya. Penceramah itu katanya panjang pendek sama saja, karena honornya sudah dilem. Pada tangga kedua jadi mengatakan celaka dan merugi orang yang disebut namamu tapi tidak berselawat kepadamu. Makanya Bapak sekalian kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW wajib kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang lebih penting daripada ucapan selawat itu adalah selawat doa yang lahir dari rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Makanya selawat yang lahir dari cinta itu lebih kuat maknanya dan lebih kuat pahalanya. Karena Rasul mengatakan man radhiyallahu rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Apa kata Rasulullah? Man radhiyallahu rabban, barang siapa ridho Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi muhammadin nabiyya wa rasul, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, wajabat lahul jannah, dia berhak mendapatkan surga. Apa yang Rasul katakan? Man radhiyallahu, barang siapa yang ridho. Ridho itu ada urutan di belakangnya. Orang hanya akan ridho kalau dia cinta kepada Rasulullah. Orang hanya akan cinta kalau dia mengenal Rasulullah. Maka salah satu kewajiban kita terhadap Rasulullah, terhadap Allah, terhadap al-Islam adalah ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Rasul supaya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, akhirnya kita ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, ridho kepada Rasul. Orang yang seperti inilah yang kemudian selawatnya itu yang lahir dari rasa cinta kepada Rasulullah. Makanya sekalian terkait wasiat Rasulullah yang kedua ini wajib bagi kita mengenalkan Nabi kita kepada anak cucu kita. Anak-anak kita tidak boleh tidak mengenal Nabi kita. Jangan sampai dia lebih mengenal artis daripada mengenal Nabinya. Jangan sampai dia lebih mengenal tokoh yang lain sebelum dia mengenal tokoh panutan dalam agamanya Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti dalam peringatan Maulid undang saya lagi, saya akan jelaskan. Honornya harus jelas. Menjelaskan sesuatu yang jelas itu honornya harus jelas. Langsung ketua masjid bingung. Tapi ini singkat saja. Singkatnya adalah kita harus mengenalkan kepada anak cucu kita tentang pentingnya mencintai Rasulullah SAW sampai pada tingkat ridho. Zaman para sahabat itu mereka, Abu Bakar, Umar bin Khattab pernah ditanya Rasulullah, ya Umar, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, selain aku engkaulah orang yang ku cintai. Kata Rasulullah, salah, itu pun dikata salah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintaiku, kata Rasulullah. Lebih daripada mencintai dirinya, keluarganya, orang tuanya dan keluarganya. Jadi mencintai Rasulullah itu di atas cinta segalanya. Makanya dalam peperangan ada fenomena yang luar biasa. Seorang sahabiah yang bernama Nusaibah pada saat
Perang Khandaq menjadi perisai Rasulullah. Bukan perang Khandaq. Perang Uhud menjadi perisai Rasulullah. Dia berdiri depan semua anak panah yang akan menimai Rasulullah, dia yang menjadi penghalangnya. Maka disebutkan tubuhnya itu ribuan anak panah menimpa dirinya demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan seorang wanita luar biasa. Mas sekalian, ini cinta kepada Rasulullah. Sampai kemudian malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah SAW. Pada tanggal yang 3 Rasulullah mengatakan lagi, celaka dan merugi orang yang sempat hidup di bulan suci Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Amin, kata Rasul. Perintah Rasulullah yang ketiga ini betapa pentingnya bulan Ramadan harus menjadi bulan yang harus kita istimewakan, sehingga bulan Ramadan benar-benar membersihkan kita dari segala macam dosa. Makanya sekalian, jangan disia-siakan kehadiran bulan Ramadan ini. Untuk itu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar Ramadan kita bermakna. Rasulullah tadi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan dan ihtisaban. Ada syaratnya juga. Imanan dengan penuh iman, ihtisaban dengan penuh perhitungan. Maksudnya dihisap. Ini malam ketiga sudah berapa infak? Celengan belum lewat. Nah, sudah berapa infak? Sudah berapa memberi buka orang puasa? Sudah berapa salat tarawih? Nah, warnanya harus jelas. Nah, ini bahaya ini. Pokoknya kekeker badan. Nah, itu belakang. Jadi apa yang harus kita perhatikan agar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ada hadis yang lain lagi yang memberikan warning, ancaman bagi mereka yang tidak berhati-hati di Ramadan. Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa dhamma wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahar. Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai puasa itu kecuali lapar dan haus saja, dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, maksudnya qiyamul lail, salat tarawih, tetapi tidak mendapatkan nilai dari qiyam Ramadan itu kecuali capek saja. Di satu sisi Rasulullah memberikan gambaran pahala yang luar biasa tentang Ramadan, tapi di sisi lain Rasulullah memberikan ancaman, warning atau perhatian agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Apa orang yang sia-sia? Siapa orang yang sia-sia di bulan Ramadan itu? Orang yang tidak memperhatikan, menurut saya. Nanti bisa Bapak tambahkan kurang. Orang yang tidak memperhatikan 5 hal dalam bulan suci Ramadan. Ini kalau nyebut angka ini repot. Untung belum pilkada. Kalau pilkada 1 salah, 2 salah, 3 salah, ini 5 lewat semuanya. Yang pertama adalah mereka yang tidak memperhatikan puasanya dari hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Kalau membatalkan, insya Allah bapak-bapak yang dewasa sudah tahu. Makan, minum, dan hubungan suami istri dan sebagainya. Tapi yang mengurangi pahala puasa ini yang mengurangi pahala puasa itu banyak. Apakah karena dari mulut kita, dari sikap kita, dari perilaku kita, atau dari HP kita. Bapak jangan sembarang share, Pak. Gara-gara share yang tidak pas di grup, berkelahi di grup, Pak. Berkelahi dengan seorang di Samarinda, seorang di Jakarta. Yang mendamaikan bingung. Terutama pada saat pilkada, beda pilihan berkelahi di WA. Atau men-share hal-hal yang membuat tersinggung orang lain. Mendingan diam aja. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang lain tersinggung. Atau membuat kalimat yang membuat orang lain sakit hati. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau kalau tidak diam. Nah, ini memperhatikan seluruh anggota tubuh kita dari hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ini pertama. Yang kedua, mereka yang tidak menjadikan bulan puasa sebagai sarana untuk memperbanyak ibadah-ibadah nafilah. Ibadah-ibadah sholat sunnah. Khususnya sholat tarawih. Soal 11, 20 itu tidak ada masalah, Pak. Rasulullah sholat 8 plus 3. Para sahabat ada yang 20 plus 3. Para sahabat setelah itu ada yang sholat tarawih dari habis isya sampai menjelang sahur. Jadi soal bilangannya itu tidak terbatas. Jadi baru sekali yang masalah yang kada sholat tarawih. Rugi, karena rugi. Karena sholat tarawih ini nilainya tinggi di hadapan Allah SWT. Mau di rumah boleh, di masjid boleh. Mau 11, mau 23, terserah.
Nah kalau di masjid ini kita silaturahim. Biasanya habis sholat tarawih ada minuman, sarang burung. Kadang-kadang ada ketupat kandangan, ada soto Makassar, ada soto Banjar. Soalnya tadi pas turun di oto, tercium soto Banjar, Pak. Alhamdulillah. Baru masuk masjid, tercium pulang gulai kambing. Pas rukuk tadi, tercium sate Madura. Mudah-mudahan salah satunya bujur. Itu resiko jadi panitia. Sampai di mana tadi? Berarti enggak concern ini. Belum sarap, belum buka puasa kah? Sampai yang kedua tadi, mereka ya apa nih? Menghiasi Ramadan dengan ibadah-ibadah nafilah. Apa ibadah-ibadah sunnah? Selain salat tarawih, tambah lagi Pak. 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah mengatakan barang siapa salat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Kalau Bapak di pesantren-pesantren sebelum maghrib itu ada. Di Mekah, di Madinah sebelum maghrib 2 rakaat. 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya. Kalau tidak sempat ya disempat-sempat. Tambah lagi pagi. Salat syuruk 2 rakaat. Tambah lagi salat duha 2, 4, 6, 8 rakaat. Apalagi masuk kantor kan jam 9. 8 rakaat cukup Pak. Kalau tidak bisa minimal 2 rakaat. Karena yang sedikit itu penting daripada banyak terus keuyuhan. Dan caranya gampang. Habis mandi pagi langsung berwudu, berpakaian salat. Yang ketiga, zakat, infak dan sedekah. Ini sudah masuk Ramadan, jangan lupa, jangan sampai akhir Ramadan lupa berzakat. Tapi kalau soal zakat insya Allah semua terlaksana. Tapi yang lebih penting itu adalah sedekah. Kalau zakat wajib tapi sedekah nilainya besar. Kenapa? Rasulullah di bulan suci Ramadan diriwayatkan bersedekah seakan-akan hartanya habis disedekahkan. Makanya sekalian sedekah. Nah, urusan sedekah ini ada kualitasnya. Contoh tadilah ini siapa? Rusli. Ada kelas dulu di Unhas. Rusli ini penghasilannya sebulan 3M. 3 kali minjam. Contoh aja 3M. Bersebelahan, mohon maaf. Waduh, contohnya sebelah mana nih? Maka Pak Kiai sebelahnya. Contoh ini tempat lain lah. Sholat Jumat bersebelahan dengan tukang ojek yang penghasilannya sebulan paling tinggi 3 juta. Yang satu 3M, satu 3 juta. Contoh aja. Hari Jumat, bulan Ramadan dan Jumat terakhir. Berinfak warna merah. Berapa itu? 100.000. Kalau biru? Kalau hijau? Coklat? Nah, itulah hebatnya orang Indonesia. Tawadu semuanya. Tahu warna duit. 100.000. Sebelahnya tukang ojek 100.000 juga. Sama ndak pahalanya Pak? Pahalanya beda. Kenapa? Karena yang tukang ojek tadi dari rumah bawa duit di kantong ini ada 500.000. Sudah dipikir pahalanya 100.000 gasan buka puasa. 100.000 buat kuota supaya orang pesan ojek tersambung. 100.000 gasan voucher listrik. 100.000 gasan anak bini. 100.000 gasan 50.000 gasan bensin. 5.000, 50.000 gasan. Jadi sudah dihitung-hitung 50.000 gasan celengan. Tapi karena hari Jumat terakhir bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah, yang rencana 50.000 dikali 2, 100.000. Jadi 100.000-nya tukang ojek tadi penuh perhitungan, penuh kalkulasi, penuh pengorbanan. Sementara yang 3M tadi 100.000 itu jar orang Banjar asal caluk aja. Karena duit banyak kan. Warna apa aja diambil masuk. Kadang-kadang dia tidak tahu uang apa yang dimasukkan. Saking dia tahunya kertas yang masuk. Ini yang membuatnya berbeda. Apa kata Rasulullah? Amal anak Adam itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkat pengorbanan yang dia keluarkan. Tingkat pengorbanan itu yang membuat dia berbeda. Hari ini kita sama-sama tarawih, pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena yang datang ke sini mungkin ada yang tergopo-gopo datang ke sini. Ada yang sedang sakit datang ke sini. Ada yang datang ke sini harus bensinnya mahal. Saya jauh dari Taman Semarang. Beda pahalanya. Nah, itu tingkat pengorbanan. Dan yang tahu tingkat pengorbanan ini kita tidak bisa menilai. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita secara pribadi akan tahu ini sedang berkorban atau tidak. Yang keempat sekalian, jangan lupa, mumpung ini baru malam ketiga, saya ingatkan, jangan lupa untuk iktikaf di 10 malam terakhir. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu hari yang lebih baik daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Apa maknanya sekalian? Seluruh amal kita malam itu nilainya sama dengan 83 tahun. Kita membaca Quran nilainya sama 83 tahun. Kita sholat sunnah, bersedekah, berinfak, zikir, wirid, semua nilainya 83 tahun. Dan malam itu kata Rasulullah jatuh pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Itikaf di masjid tidak bisa sepanjang malam, 1 jam tidak apa-apa. Masuk niat itikaf, sholat 2 rakaat, zikir, wirid, baca Quran, pulang boleh. Makan di rumah. Kalau masjidnya sediakan makanan, alhamdulillah bisa sampai. Dan utamakan di sepertiga malam terakhir. Jadi jam 12 misalkan sampai jam 3 sampai jam 4. Masih bisa pulang 1 jam karena sahur sampai jam 5. Yang terakhir, bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa mengkhatamkan Quran, baca separuh tidak apa-apa. Karena terbata-bata. Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan alif, lam, mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berniatlah untuk mengkhatamkan Al-Quran. Malam ini malam ketiga, malam keempat. Malam keempat. Berarti setidak-tidaknya sudah baca 3 juz. Kalau kurang dirapel. Hai Ramadan selesai 20 juz. Bagi yang terbata-bata tidak apa-apa. Bacanya pelan-pelan. 15 juz tidak apa-apa. Yang susah baca Quran, baca Yasin. Tidak bisa baca Quran, baca huruf Latinnya. Dulu ada dosen Unmul Pak lapor kepada saya, Pak, alhamdulillah saya khatam tahun ini Pak. Tapi yang saya baca huruf Latinnya. Kayak apa itu Pak? Kenapa apa Pak? Karena niat baik Bapak sudah dapat pahala. Saya bisa bayangkan huruf Latinnya dibaca Pak, terpuntal-puntal baca itu. Huruf Latin kan? Latin yang dibaca, tapi khatam Pak. Luar biasa. Tapi kesungguhannya itu luar biasa. Saya terharu juga. Dia lapor kepada saya, Pak, khatam. Nah sekalian, jadi menghatamkan Al-Quran, biasakan kita mungkin tadarus bersama-sama di rumah. Supaya Al-Quran itu menjadi cahaya di rumah kita. Demikian sekalian 5 hal yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.